Bayangkan sejenak bahwa kamu sedang berdiri di tepi hutan yang luas dan gelap. Hutan ini melambangkan pikiran modern, penuh dengan bayangan dan gema dari sesuatu yang kuno, sesuatu yang primitif. Bayangkan jika saya katakan bahwa Carl Gustav Jung, seorang psikiater Swiss yang revolusioner, percaya bahwa di dalam hutan ini tersembunyi iblis-iblis, iblis yang telah bersama umat manusia sejak awal waktu. Hari ini, kita akan menyelami kedalaman jiwa kita untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan provokatif Jung dan mengungkap iblis-iblis tersembunyi dalam pikiran modern. Eksplorasi Jung terhadap jiwa manusia bagaikan perjalanan ke dalam inti kegelapan. Dia meyakini bahwa pikiran modern tidak seevolusi yang kita bayangkan. Meski kita telah mencapai kemajuan teknologi dan sosial, kita masih dihantui oleh naluri dan ketakutan primitif yang sama seperti yang dialami leluhur kita. Tapi, kenapa ini penting? Mengapa kita harus peduli dengan bayangan yang bersembunyi di sudut-sudut pikiran kita? Mari kita lihat konteks sejarah saat agama Kristen muncul. Itu adalah masa di mana kekejaman dan kekacauan moral merajalela. Kekaisaran Romawi, dengan permainan gladiator dan eksekusi publiknya, adalah tontonan kekerasan. Di tengah lingkungan seperti itu, munculnya agama Kristen menawarkan kompas moral, sebuah cahaya harapan yang berusaha menjinakkan sisi gelap dalam diri manusia. Jung berpendapat bahwa pergolakan religius ini bukan hanya kebangkitan spiritual, tetapi juga kebutuhan psikologis, cara untuk melindungi manusia dari serangan kejahatan yang tampak. Melompat ke masa kini, tampaknya agama, dan fokus utamanya, dosa asal, sebagian besar telah menghilang ke dalam alam bawah sadar. Banyak orang sering mengabaikan psikologi sebagai sesuatu yang hanya berkaitan dengan hayalan murahan. Namun, jika kita melihat agama-agama kuno dan sejarah moral, kita akan menemukan iblis-iblis yang tersembunyi dalam jiwa manusia. Ketidakpercayaan terhadap sisi gelap dari sifat manusia ini seringkali sejalan dengan kurangnya pemahaman tentang agama dan maknanya. Jadi, apakah kita benar-benar bebas dari iblis-iblis ini, atau kita hanya mendorong mereka ke dalam bayang-bayang? Jung berpendapat bahwa pengalihan impuls naluriah menjadi aktivitas keagamaan tidak memiliki nilai etis kecuali dilakukan dengan kesadaran penuh. Ini berarti bahwa keputusan etis dan sikap religius harus memahami dasar-dasarnya agar memiliki makna. Abad-abad awal kekristenan ditandai dengan perubahan sikap yang mendasar, yaitu pergeseran menuju kedalaman batin dan abstraksi spiritual. Alam dulunya dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan dan harus dijauhi, sangat berbeda dengan era modern yang justru merangkul dunia alami. Namun, apakah kita benar-benar telah melampaui naluri primitif kita? Jung akan berpendapat bahwa kita belum. Peradaban kita masih dibanjiri oleh kejahatan, dan tontonan mengerikan ini membantu kita memahami tantangan yang dihadapi oleh agama Kristen dan apa yang berusaha diubahnya. Proses transformasi ini sebagian besar terjadi tanpa disadari, namun merupakan langkah penting dalam evolusi kesadaran manusia. Wawasan Jung tentang jiwa manusia mengungkapkan interaksi yang rumit antara pikiran sadar dan bawah sadar. Dia meyakini bahwa pikiran bawah sadar adalah gudang dari insting primitif dan citra arketipal yang mempengaruhi cara kita berpikir dan berperilaku. Arketipe-arketipe ini, seperti bayangan, anima, dan animus, mewakili berbagai aspek kepribadian kita yang perlu kita satukan untuk mencapai individuasi, proses menuju pemahaman diri dan pertumbuhan pribadi. Bayangan, misalnya, mencerminkan sisi gelap dari kepribadian kita yang seringkali kita tolak atau tekan. Ini adalah bagian dari diri kita yang menyimpan ketakutan dan keinginan terdalam, dan bisa muncul sebagai proyeksi ke orang lain. Dengan menghadapi dan menyatukan bayangan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita dan motivasi kita. Tapi bagaimana dengan mitos religius? Jung menganggapnya sebagai salah satu pencapaian terbesar umat manusia, memberikan rasa aman dan kekuatan batin di tengah kebesaran alam semesta yang menakutkan. Meskipun simbol-simbol tersebut mungkin tidak mewakili kebenaran eksternal, secara psikologis mereka benar, berfungsi sebagai jembatan menuju sisi terbaik dari kemanusiaan. Simbol-simbol ini, meskipun bukan kebenaran metafisik, memberikan kerangka untuk memahami pengalaman manusia. Penjelajahan Jung terhadap jiwa mencakup konsep kelahiran kembali dan peran simbol dalam transformasi pribadi. Dia meyakini bahwa simbol-simbol adalah ungkapan dari cara kerja batin kita, dan mereka dapat membimbing kita menuju penemuan diri dan penyembuhan. Proses individuasi melibatkan pengenalan dan pengintegrasian simbol-simbol ini, yang membawa kita pada diri yang lebih seimbang dan harmonis. Di dunia saat ini, banyak orang merasa terputus dan tidak puas dengan hidup mereka.
Jung mungkin akan berpendapat bahwa ini terjadi karena mereka tidak memiliki simbol yang berfungsi sebagai saluran bagi libido mereka, energi psikis yang menggerakkan kita. Tanpa hubungan dengan kepribadian primitif kita berisiko jatuh ke dalam neurosis atau bahkan psikosis. Dengan melakukan analisis mendalam hingga ke fakta-fakta dasar, kita bisa mengenal sifat-sifat primitif kita dan belajar menghadapi kompleksitas kehidupan modern. Karya Jung mengajak kita untuk meninjau kembali pemahaman kita tentang pikiran manusia dan potensinya untuk kegelapan dan cahaya. Dia mengingatkan kita bahwa iblis-iblis dalam pikiran modern bukanlah hal baru. Mereka adalah gema dari masa lalu kita, menunggu untuk diakui dan disatukan. Dengan merangkul seluruh spektrum jiwa kita bisa mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Jadi, apakah C.G. Jung benar? Apakah iblis tersembunyi dalam pikiran modern itu nyata? Jawabannya ada dalam diri kita masing-masing, di bayang-bayang yang kita pilih untuk hadapi dan cahaya yang kita cari untuk rangkul. Saat kita menavigasi kerumitan hidup modern, mari kita ingat bahwa perjalanan menuju penemuan diri bukanlah jalan yang harus ditakuti, melainkan petualangan yang patut dirangkul. Saat kita melanjutkan penjelajahan ini, bayangkan melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang luas dan gelap itu. Dengan setiap langkah, bayangan semakin pekat, gema semakin keras, menandakan lapisan-lapisan jiwa kita yang belum kita ungkap. Hutan ini bukan sekadar metafora, melainkan sebuah lanskap hidup yang bernafas di dalam diri kita masing-masing, penuh dengan arketipe dan simbol yang begitu dipelajari dengan semangat oleh Jung. Jalan menuju individuasi, seperti yang dijelaskan oleh Jung, mirip dengan menelusuri hutan ini. Ini membutuhkan keberanian, perenungan, dan kesiapan untuk menghadapi hal-hal yang belum diketahui. Perjalanan ini bukanlah garis lurus, ini adalah jalur berliku yang sering membawa kita kembali ke tempat-tempat yang kita kira sudah kita tinggalkan. Namun, dalam kembalinya kita ini, kita menemukan wawasan baru dan pemahaman yang lebih mendalam. Coba pikirkan tentang arketipe anima dan animus, aspek feminin dan maskulin dalam jiwa kita. Unsur elemen-elemen ini ada dalam diri kita, terlepas dari jenis kelamin, membentuk cara kita berinteraksi dan memandang dunia. Penggabungan arketipe-arketipe ini sangat penting untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam diri kita. Anima, yang mewakili sifat feminin seperti empati dan intuisi, serta animus, yang mencerminkan sifat maskulin seperti logika dan ketegasan, harus saling berdampingan dan melengkapi satu sama lain. Hanya dengan mengakui dan merangkul kekuatan batin ini, kita bisa berharap membangun hubungan yang berarti dengan orang lain dan dunia secara keseluruhan. Dalam perjalanan ini, mimpi menjadi pemandu kita. Jung meyakini bahwa mimpi adalah komunikasi langsung dari alam bawah sadar, pesan-pesan yang dibungkus dalam bahasa simbol dan metafora. Mereka adalah bisikan hutan, memberi petunjuk tentang jalan yang harus kita tempuh dan tantangan yang harus kita hadapi. Dengan memperhatikan kisah-kisah malam ini, kita bisa mendapatkan pemahaman tentang konflik batin dan keinginan kita, serta mengungkap sisi-sisi diri kita yang tersembunyi dalam bayang-bayang. Namun, perjalanan ini tidak lepas dari bahaya. Menghadapi bayangan bisa sangat mengguncang, karena kita dipaksa untuk berhadapan dengan sisi-sisi diri kita yang lebih suka kita abaikan. Konfrontasi ini bisa membawa kita pada apa yang Jung sebut sebagai malam gelap jiwa, sebuah periode krisis eksistensial di mana keyakinan dan nilai-nilai kita dipertanyakan. Ini adalah ujian yang perlu dilalui, semacam ritual peralihan yang, meskipun menakutkan, menjanjikan perubahan dan pembaruan. Saat kita menjelajahi lanskap batin ini, kita juga harus berhadapan dengan alam bawah sadar kolektif, wadah bersama dari pengalaman dan pengetahuan manusia. Memori kolektif ini menyimpan arketipe-arketipe yang menurut Jung, umum dimiliki oleh seluruh umat manusia, mempengaruhi cara kita berpikir, berperilaku, dan membentuk narasi budaya kita. Dengan memanfaatkan sumber inspirasi ini, kita bisa terhubung dengan rasa memiliki dan tujuan yang lebih dalam, menyadari bahwa perjalanan pribadi kita adalah bagian dari pengalaman manusia yang lebih luas. Di dunia kita yang terpecah-pecah saat ini, di mana teknologi seringkali membuat kita terputus dari diri kita sendiri dan orang lain, ajaran Jung menawarkan jalan menuju penyatuan kembali. Mereka mengingatkan kita betapa pentingnya melakukan kerja batin, membangun hubungan dengan alam bawah sadar kita. Dengan cara ini, kita bisa melampaui gangguan-gangguan dangkal dalam kehidupan modern dan menyentuh esensi dari apa artinya menjadi manusia.
Saat kita keluar dari hutan metaforis ini, kita membawa kebijaksanaan yang kita peroleh dari perjalanan kita. Kita semakin peka terhadap nuansa dalam jiwa kita, lebih sadar akan permainan antara cahaya dan bayangan. Iblis dalam pikiran modern, yang dulu ditakuti dan disalahpahami, kini menjadi sekutu dalam pencarian kita akan pengetahuan diri dan kepuasan hidup. Dengan merangkul ajaran C.G. Jung, kita memulai petualangan seumur hidup yang penuh eksplorasi dan penemuan. Ini adalah perjalanan yang menantang kita untuk menghadapi ketakutan, menerima jati diri kita, dan menemukan makna dalam tarian kehidupan yang kita jalani bersama. Dan dalam tarian ini, kita menemukan bahwa hutan dalam pikiran, dengan segala bayangan dan gema, bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan sebuah tempat perlindungan dengan kemungkinan yang tak terbatas.